Oke, selamat malam semuanya. Malam. Malam. Selamat datang di Himaksi On Podcast, ruang diskusi inspiratif tentang isu-isu kampus yang menarik dan juga penuh wawasan. Perkenalkan, nama saya Selvi yang akan memandu kalian dalam episode spesial kali ini, yang akan membahas salah satu topik yang sedang sangat hangat diperbincangkan di kalangan akademis, yaitu rencana Universitas Tadulako untuk bertransformasi menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum atau biasa disebut dengan PTNBH. Nah, transformasi ini tentunya tidak hanya mengaruhi manajemen kampus, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswa, para dosen, bahkan orang tua sekalipun. Nah, untuk itu pertanyaannya adalah apakah perubahan ini akan membawakan kebebasan akademis yang lebih besar atau justru sebaliknya akan menambah tantangan baru dalam dunia pendidikan. Nah, untuk itu kita akan membahasnya kali ini dan mengupasnya lebih dalam untuk episode kali ini. Jadi pastikan teman-teman mendengarkan sampai selesai ya. Apa itu, Mbak? Belum. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya sudah didampingi oleh dua tamu spesial saya pada malam hari ini. Sapa dong, Kak. Halo. Halo. Dan yang akan berikan pandangan tentang hal tersebut ada Kanda Daren selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako 2024, periode 2024. Dan juga ada Kanda Iwan yang sangat ganteng selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Kok sama kan sih? Ganteng satu. Bisa pesan. Halo kakak Kanda, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sehat. Alhamdulillah. Sehat ya? Ya, karena kalau sakit kan tidak mungkin kita hadir di sini ya Iwan ya. Ya, betul sekali teman-teman. Ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kedua kanda-kanda saya yang sangat tampan pada malam hari ini ya, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara pada malam hari ini. Nah, untuk membuka diskusi kita pada malam hari ini, boleh tidak kanda-kanda menjelaskan apa sih sebenarnya yang membedakan PTNBH dengan PTN biasa? Mungkin boleh dari Kanda Daren. Terima kasih. Iya. Selfie ya. Oke, selfie. Di mungkin sebelum masuk ke sana, saya pikir menarik sekali teman-teman Himaksi, khususnya saya banggakan juga rekan saya di sini selaku ketua Iwan sudah mengundang saya untuk hadir di podcast teman-teman Himaksi. Terlebih pembahasannya berbahaya sekali nih kalau dibahas ini PTNBH. Bisa jadi setelah ini rektor cari kita ya. Kenapa Himaksi membahas PTNBH ya, bersama Ketua BEM Ekonomi kan? Sedangkan PTNBH ini menjadi isu yang hangat di Unta. Seandainya dia cari, woi. Salahkah belajar? Oke. Di berbicara PTNBH dan Untat, mungkin teman-teman yang seringkali datang di forum-forum yang diadakan kampus, kalau bertemu dengan Pak Rektor, Pak. Jadi biasanya Pak Rektor itu seringkali menyampaikan dalam sambutannya bagaimana Untat bertransformasi menuju PTNBH. Kalau saya tidak salah, kalau salah mohon dikoreksi. Kalau saya tidak salah, beliau selalu menggaungkan tahun 2026 Untat akan jadi PTNBH. Kan? Itu selalu yang dia gaungkan dalam setiap sambutannya. Nah, dan teman-teman Himaksi hari ini menghadirkan ruang untuk coba mendiskusikan mengenai permasalahan PTNBH. Ada apa sebenarnya PTNBH dalam tanda tanya yang sangat besar. Khususnya di Untat. Khususnya di Untat. Oke. Kalau melihat PTNBH secara umum, sebenarnya program PTNBH ini
mungkin permasalahan yang sering hadir, sering sekali disangkut pautkan dengan komersialisasi pendidikan. Kenapa seringkali disangkut pautkan? Karena status PTNBH ini awal mulanya berasal dari peraturan nomor 61, peraturan pemerintah nomor 61 tahun 1999. Jadi di situ bunyi peraturannya itu menjelaskan bahwasannya setiap perguruan tinggi negeri itu diberikan keluasan untuk melakukan nirlabanya sendiri. Nah, hal itu ricu, kemudian dicabut, digugat tahun 2010 kalau saya tidak salah. Kemudian hadir kembali tahun 2012. Jadi berdasarkan perundang-undangan nomor 12 tahun 2012 itu hadir kembali. Hadir kembali dengan 3 status. PTN Satker, PTN BLU dan PTNBH. Nah, jadi itu dulu mungkin sedikit pengantar dari saya kan mengenai gambaran kecil terkait PTNBH. Dan hari ini saya pikir kenapa kita bahas itu karena Pak Prof, Pak Rektor sering menggaungkan itu. Lagi booming-boomingnya Iya, Kak betul. bahas. Dan untuk pandangan dari Kak Iwan Kanda Iwan sendiri sebagai Ketua Umum Himaksi bagaimana? Oke, secara pengertian ya di sini, Ya. secara definisi terkait PTNBH ya tadi sama Kanda Daren, ketua BEM saya, itu sudah dijelaskan bahwasanya 2010 kalau tidak salah juga ya, itu PTN itu dibagi menjadi 3 status: PTNBH atau PTN berbadan hukum, PTN BLU atau PTN Badan Layanan Umum, Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum, sama PTN Satker atau Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja, yang secara kalau kedudukannya aturannya itu Satker yang terbawah. Anunya ya, ini maksudnya saya bilang terbawah ini bahwasanya terkait kekuasaannya Satker, kemudian di atasnya itu ada BLU Badan Layanan Umum, yang kemudian selanjutnya yang secara ranking saya menilai BLU itu BH PTNBH-nya itu yang pertama secara otoritas. Kenapa? Karena bisa dilihat PTN Satker itu satuan kerja yang langsung dibawahi oleh Menteri Mendikbud di PTN sekarang kan ya kan. Kemudian kalau yang PTN BLU-nya Badan Layanan Umum itu masih ada intervensi, namun diberikan juga ruang untuk mengatur otoritasnya di dalam PTN tersebut. Tapi namun masih dalam tanda kutip ada intervensi yang bisa bilang intervensinya itu kuat oleh Menteri. Itu BLU. PTNBH-nya berbadan hukum itu betul-betul diserahkan, tidak juga bisa dibilang 100% bahwasanya otoritas diserahkan, namun tetap pengaturan tuh dibebas luaskan ke yang mengatur pada pemerintah di posisi ranah itu kan, yang dia hanya sekedar ada fungsi bukan intervensi otoritas tapi dia pengawasan, sekedar pengawasan itu secara pengertian umumnya. Namun secara anggarannya pun tiga-tiga ini, misalnya kita kena di akuntansi kan sering membahas bagaimana anggaran, apalagi kita di ekonomi kan. Nah, tiga-tiganya ini ada sendiri bisa dibilang itu plus dan minusnya secara anggaran dan sebagainya. Itu saja dulu untuk pengertian. Oke. Mbak Sel. Nah selanjutnya nih Kanda-Kanda, seumpamanya ya ini nanti akan bertransformasi menjadi PTNBH itu. Nah, kalau sudah menjadi PTNBH, mungkin ini menyebabkan biaya kuliah melonjak atau biaya kuliah akan naik. Jadi bagaimana tanggapan dari Kanda-Kanda? Mungkin dari Kanda Daren. Ya, kalau berbicara berubah status PTNBH, uang kuliah naik, sebenarnya itu potensi kan. Tapi apakah benar itu dapat merugikan? Sebenarnya berstatus PTNBH ini tidak sepenuhnya bisa kita bilang itu buruk. Karena kalau bicara PTNBH, sederhananya tadi seperti yang sudah Ketua Himaksi sampaikan, Kak Iwan. Jadi begini nih, teman-teman perlu tahu juga PTN Satker itu kalau kita analogikan istilahnya teman-teman masih bayi. Masih perlu dituntun. Siapa yang menuntun? Kementerian, pemerintah. Berubah menjadi PTN BLU, teman-teman anak-anak remaja
yang lagi penasarannya nih. Jadi mau berbuat sesuatu itu orang tua kita masih menuntun ini arahnya gitu. Terus berubah status jadi PTNBH. Teman-teman sudah dewasa, taruhlah sekitar umur 25 sampai 30 dan seterusnya, itu teman-teman berstatus PTNBH. Nah, berbicara soal kemandirian kita, saya analogikan dengan sifat manusia. Kita kan kalau bertumbuh atau dewasa pasti punya rasa penasaran. Entah kita mau ambil jalan yang baik atau yang buruk, itu tergantung kita. Begitupun status PTNBH. Nah, mungkin hari ini Rektor Prof. Amar punya mimpi yang besar, tapi kita tidak pernah tahu ketika PTNBH ini dipegang oleh rektor-rektor selanjutnya, apakah memang niatnya tetap akan digunakan seperti yang diinginkan Prof. Amar, atau malah menjadi justru penyalahgunaan atau memberikan dampak yang lebih buruk, begitu kan? Penyalahgunaan. Nah, itu yang harus kita kawal dari sini sebenarnya. Karena kebetulan kita yang hari ini masih berkuliah di Untat melihat transformasi itu, kita harus jaga bagaimana pondasinya dibangun. Jangan sampai karena kita tidak memperhatikan, makanya BEM hari ini kalau teman-teman lihat di beberapa postingan yang kita upload, kawal status PTNBH Untat. Yes. Karena kalau kita tidak kawal, pondasinya akan semena-mena dibuat dan akan gampang dirubah-rubah oleh rektor-rektor selanjutnya. Ya. Oh, kan kita pernah juga buat kajian. Jadi kalau berbicara soal PTNBH, ya saya pikir bisa berdampak baik dan berdampak buruk. Tapi kembali lagi tergantung dari kita ya. Tergantung dari kita, karena biar bagaimanapun tetap akan ada dampak negatif dari status PTNBH itu sendiri. Karena lagi dan lagi kalau kita flashback bagaimana lahirnya PTNBH ini, memang untuk mengkomersialisasi pendidikan. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena coba teman-teman cari tahu 22 kampus yang berstatus PTNBH. Nah, 22 kampus yang berstatus PTNBH ini itu ada seperti hotel, mall, Alfamidi. Nah, membayangkan Untat ada yang seperti itu. Wah. Bayangkan saja, Untat punya mall, Untat punya Alfamidi, KFC, McD. Toh? Berbicara soal pemangku kebijakan, bagaimana kita membayar sewa ini, bagaimana MOU yang hadir. Yes. Toh? Tidak mungkin kita akan dibuka saja di situ McD, kemudian tidak ada mahasiswa yang beli. Toh? Apa pertanggungjawaban kampus kalau McD dibuka dan tidak ada mahasiswa yang datang ke McD untuk berbelanja? Pasti ada putih, hitam di atas putih yang tertulis di antara pemangku kebijakan dengan investor. Nah, hal-hal yang seperti itu harus kita waspadai. Itu. Jadi begitu, Selvi. Oke. Nah, bagaimana kalau pandangan dari Kanda Iwan sendiri terkait hal ini yang akan nantinya menyebabkan biaya kuliah akan lebih besar? Oke, kalau saya sendiri pandangan sama lihat tentang untuk status PTNBH akan menaikkan uang kuliah tunggal UKT mahasiswa, biaya-biayanya kan. Itu saya tidak langsung gamblang bahwasanya tujuannya itu akan langsung menaikkan atau tidak. Itu relatif Ya. Relatif. Seperti halnya pengertian PTN biasa, bukakan aturannya di sini. Peraturan PP nomor 26 tahun 2015 tentang bentuk dan mekanisme pendanaan PTNBH ada, ya kan? Itu dijelaskan bahwasanya di pasal 1 dalam peraturan pemerintah ini dimaksud dengan pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, magister, doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Kemudian saya mungkin langsung loncat ke hal yang penting di poin 3 di pasal 1 itu perguruan tinggi negeri badan hukum yang selanjutnya disebut PTNBH adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom. Itu yang tadi masih ada korelasinya dengan definisi tadi kan, otonom ini biasanya aturan di dalamnya itu diatur oleh pimpinan yang ada di ranah itu. Yang di mana di poin 4-nya masih di pasal 1 itu khusus di pendanaan. Pendanaan PTNBH adalah penyediaan sumber daya keuangan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi oleh PTN berbadan hukum. Yang dilanjutkan di poin 5, bantuan pendanaan PTNBH adalah subsidi yang diberikan pemerintah PTNBH yang bersumber dari APBN untuk penyelenggaraan dan pengelolaan tinggi. Baru saya loncat ada perubahan juga
Sebenarnya kalau masih ikut yang 2015 itu diatur bahwasanya di pasal 5 yang poin B, pasal 5 itu tentang bantuan pendanaan PTNBH digunakan bantuannya. Oh sorry maaf. Yang di struktur pendanaan itu ada 2 di pasal 2 terkait yang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Terus yang di poin B-nya masih di pasal 2 itu selain anggaran pendapatan dan belanja negara, selain APBN. Yang kalau dilihat secara turunan langsung di poinnya itu bahwasanya ada diatur di pasal 11 pendanaan yang bersumber dari selain APBN itu di poin satunya itu bagian A-nya itu ada masyarakat, maksudnya itu ada selain APBN itu bisa untuk PTNBH dapat anggaran dari masyarakat. Nanti ada penjelasan di bawah lagi baru B biaya pendidikan. Biaya pendidikan ini yang ditanyakan Kak Selvi kan? Iya. Biaya pendidikan, C pengelolaan dana abadi, D usaha PTNBH. Usaha ini yang tadi disinggung Ketua BEM, bahwasanya bisa jadi ada usaha lain selain fokus di pendidikan di perguruan tinggi tersebut. Baru yang E ada kerjasama tridharma perguruan tinggi. Yang F ada pengelolaan kekayaan PTNBH, dan G anggaran pendapatan daerah APBD, dan yang terakhir di poin H itu adalah pinjaman anggaran yang selain APBN ini ya. Iya. Itu kalau di aturannya PTNBH. Yang kalau dilihat khususnya yang di bagian B tadi yang saya bilang biaya pendidikan itu langsung di pasal 15 dijelaskan poin 1 di pasal 15 PTNBH dapat memungut uang kuliah dari mahasiswa. Di poin 2-nya PTNBH dapat memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. B beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi. C bantuan biaya kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, dan D bantuan layanan kesehatan dan sosial. Soalnya tergamblangkan bahwasanya di poin-poin tadi. Jadi korelasi antara PTNBH atau perubahan status PTNBH dengan uang kuliah tunggal mahasiswa, biaya yang dikeluarkan mahasiswa itu bisa jadi naik, namun bisa juga turun karena sumber pendanaannya banyak Ya, bukan dan legal. Ya. 1, 2, 3 tapi banyak. Sampai dengan poin berapa tadi? Sampai dengan H. A, B, C, D, E, F, G, H 8. Banyak itu. Jadi PR-nya editor nanti cantumkan semua undang-undang tadi. Kan? Karena ya jangan sampai terlupakan karena penting sekali itu undang-undang aturan-aturan mengenai PTNBH. Nah, itulah yang maksudnya kalau diartikan kalau di pertanyaannya terkait UKT nanti relatif. Namun bisa kita lihat sekarang secara struktur. Pak Rektor sering menggaungkan 2026 UNTAD PTNBH. Selalu digaungkan. Kenapa? 2026 kan? Itu kan maksudnya itu berarti untuk dipercepat. Ayo segera PTNBH segera kita PTNBH. Kan selalu begitu. Namun kalau dilihat kondisinya sekarang, kalau saya melihat walaupun sekarang di tahun 2024 itu bahwasannya kita kalau dilihat sumber pendanaan lain yang A sampai dengan G tadi yang saya sebutkan, sampai dengan H ulang kayaknya ya, H 8 poin tadi yang saya sebutkan, itu kita masih bertumpu besar di yang pasal 4 poin 1 tentang APBN. Baru yang kemudian di poin B-nya yang khususnya di pasal berapa tadi? Pasal 11. Ya kan itu kita fokus di biaya pendidikan. Yang lainnya itu masih tidak terlalu berharap, tidak terlalu besar. Dilihat dari sekarang kondisinya kita yang sekarang ya bisa jadi kalau pertanyaannya apakah UKT bagaimana pengaruhnya, kalau saya bilang bisa jadi relatif ke iya akan naik ketika kita PTNBH. Nah tunggu, kan kayak Kak Daiwan bilang nanti akan naik ya. Nah sedangkan kita di kampus atau di Universitas Tadulako itu termasuk dari kalangan yang berbeda-beda tentunya, apalagi di kalangan ekonomi. Oke. Nah apakah PTNBH ini bisa menyimbangkan hal itu?
antara latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Yes. Ah, Nah, bagaimana menurut Kanda? saya langsung dulu Iya. bahwa tadi sudah saya sebutkan. Maksudnya tadi ya, khususnya yang saya sebutkan di pasal 15.2, PTNB dapat memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu, kemudian beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi, yang bagian C bantuan biaya kurikuler maupun ekstrakurikuler, dan yang kedua bantuan layanan kesehatan dan sosial kan. Kan pertanyaannya Mbak Selfie tadi kan sudah semester tuang di Iya. pasal 15 ini. Namun kalau kita melihat Unpad, ya kan? Ya, bagaimana kita menjelaskan ini ke Tobena? Yang awal pertama kita masuk kuliah tentang biayanya itu ya begitu. Yang secara kesenjangan penggolongan ekonomi ya begitulah. Oh ya bagaimana ya kita menjelaskannya itu kan? Berarti bisa dilihat itu seandainya kita PTNBH bertransformasi. Saya pun takut sih jawabnya ini karena relatif, ya kan? Karena relatif. Jadi nanti setelah di sini, betul ternyata saya langsung diangkut. Ya. Ya, itu relatifnya apa? Kembali ke pemangku kebijakannya, atau yang bisa dibilang pemerintahnya, atasannya. Kalau di atasannya setelah kita PTNBH, dia memperhatikan itu, bisa dibilang bakal terakomodir. Tapi di lain sisi pun apabila dia terlalu memperhatikan itu, kita juga yang kasihan. Kasihannya apa? Bisa jadi ada yang pasti bakal ada yang dikorbankan kalau seandainya kita fokus di situ sekali. Bisa jadi mungkin dana-dana yang biasanya digunakan untuk operasional dan sebagainya bakal terpengaruhi ya. Bisa jadi ya. Relatif jawabannya. Kalau dari Kanda Daren sendiri bagaimana? Kan dari Ya. Kaiwan. Sebenarnya kalau berbicara soal dampak dari UKT ke kita, yang pertama teman-teman harus tahu UKT ini sementara ditunda. Kemarin kan beberapa kampus itu mengalami peningkatan UKT dan demo besar-besaran di beberapa titik skala nasional. Kemudian itu dinotis sama Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim. Itu sidang dengan DPR RI Komisi 10. Kemudian beliau menyesali kenapa beberapa sejumlah kampus itu mengalami peningkatan bahkan sampai 300%. Unsur Universitas Jenderal Sudirman dari yang awalnya 2,5 jadi 17 juta. Wah, Bayangkan itu. bayangkan. Kita saja yang 2,5 naik 4 demo. Mereka yang 2,5 naik 17. Nah, itu. Jadi kita Indonesia selalu menggaungkan pendidikan gratis. Namun dasar gaungannya itu ada UUD Ya, 1945. pendidikan adalah hak semua orang. Itu dia. Nah, cuman saya mengutip dari kata-katanya Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani bilang, memang betul di beberapa negara bagian ada memang pendidikan yang gratis, tapi di beberapa sektor pajaknya ditinggikan, begitu. Jadi Masyarakatnya. kalau teman-teman memang ingin pendidikan gratis, terlebih kita anak-anak ekonomi, kita tahu di dunia ini ketika digratiskan segala sesuatu, manusia hidup tidak akan teratur dan semena-mena mengambil atau meraup sumber daya alam. Nah, kenapa perlu ada namanya biaya? Itu untuk menjaga keseimbangan dunia. Kan? Kenapa uang itu hadir sebagai nilai tukar? Supaya manusia tidak sembarangan menggunakan sumber daya alam. Membayangkan kita barbar, segala sesuatunya murah. Hari-hari kita ambil sumber daya alam akan habis, sehingga ekonomi hadir untuk menjaga itu. Nah, memang betul Menteri Sri Mulyani, Menteri Keuangan sudah bilang, memang kalau mau pendidikan gratis, ada beberapa sektor yang harus kita tingkatkan pajaknya. Ya, kalau menurut saya pribadi, sah-sah saja. Kalau memang negara ini mau berkorban untuk pendidikan, ya ayo lakukan. Silahkan gratiskan pendidikan, kita lihat apa hasilnya. Begitu. Nah, itu pertanyaan besarnya. Hari ini negara mau tidak berkorban? Kan jangan cuma selalu bilang A, bilang B, bilang C. Pertanyaannya memang negara mau tidak betul-betul berkorban untuk pendidikan. Nah, itu poin intinya kalau saya bertanya-tanya di kepala saya. Nah, jadi berbicara hari ini mengenai peningkatan UKT, teman-teman harus awareness karena
Kalau katanya Nadiem Makarim, ini hanya ditunda. Begitu ya. Jadi kenaikan UKT hanya ditunda, kawan-kawan. Tahun depan akan naik lagi. Nah, pertanyaannya sekarang, selama sisa 1 tahun dari bulan Juni ke Juni lagi, apa yang kita mahasiswa sudah persiapkan? Toh? Tadi Ketua Himaksi sudah sempat singgung mengenai sistem atau bagaimana cara fokusnya pemangku kebijakan ke satu titik. Nah, hari ini UNTAD punya yang namanya penggolongan. Tapi saya sebagai Ketua BEM bertanya-tanya, kenapa di 11 fakultas kita tidak merata penggolongannya? Betul Toh? sekali. Hanya 1 fakultas, 2 bahkan, kalau saya mau bilang, tiap tahun. Kalau tahun kemarin hukum, tahun ini ekonomi. Toh, hari ini beberapa BEM, minta maaf teman-teman BEM, saya singgung di sini. Teman-teman BEM selalu berbicara bagaimana kita menyelamatkan adik-adik kita yang ingin berkuliah. Ketika mereka masuk, mereka susah membayarkan. Pertanyaannya teman-teman, pernah tidak hadirkan sistem itu, penggolongan? Itu kan? Padahal dengan penggolongan, orang-orang akan termudahkan. Begitu. Iya. Jadi kalau berbicara pendidikan supaya merata dan adil, nah ini juga konsep adil ini kadang-kadang bias teman-teman. Teman-teman harus tahu, adil itu tidak selalu sama. Adil itu sesuai porsinya. Kan tidak mungkin saya seorang bangsawan, saya lahir dari anak yang terkenal, saya membayar UKT 2,5 sama dengan orang anak dari petani. Kan harusnya saya bayar lebih, 7 juta. Selfie misalnya lahir dari anak petani, ya Selfie bayar 2,5. Hari ini kan sama rata, 2,5 dipukul rata 2,5. Sesuai kemampuan, sesuai kadar. Nah, toh. Kan? Dan pun kalau memang ada KIP, kadang tidak tepat sasaran. Iya. Mohon Banyak maaf. sekali. Banyak sekali. Pasti ada di antara kita. Ini editor jangan-jangan. Mohon maaf. Jangan-jangan anak Maaf, KIP. guys, ya. Nah, itu jadi itu dia. Begitu dia Selfie. Oke. Tapi ada maaf Ketua BEM, ada yang perlu dinotis di sini. Tadi kan Komyu sempat singgung bahwasanya bisa jadi akan seperti yang gambarnya Komyu dengan mungkin pengorbanan pajak yang dinaikkan. Tapi ternyata saya baru cek di undang-undang aturannya. Di pasal 4.2, bantuan pendanaan perguruan tinggi negeri badan hukum yang dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi merupakan bagian dari 20% alokasi anggaran fungsi pendidikan. Artinya negara mensubsidi Artinya 20%. iya, hanya sampai di titik angka 20%. Makin tinggi pajaknya pun ternyata alokasi yang lari ke PTN hanya 20%. ya, begitulah pengaruhnya. Oke. Temuat di aturannya ternyata. Iya, ada di undang-undang. Oke, nah kalau tadi kita bicara tentang ekonomi atau uang kuliah. Sekarang kita masuk di dampak negatif maupun positifnya. Nah, bagaimana nanti dampaknya yang bagi mahasiswa atau dosen ketika Universitas Tadulako tersebut sudah bertransformasi menjadi PTNBH? Bagaimana dampaknya ke mahasiswa atau ke dosen bahkan ke orang tua sekalipun? Mungkin Kanda Daren bisa Duluan. Iya. Oke, berbicara dampak, mungkin sejauh ini referensi yang bisa saya lihat secara langsung itu ada Unhas. Oke. Kemarin saya dengan Ketua Himaksi hadir di Lokakarya mengundang teman-teman Unhas sebagai pembicara. Yes. Mereka menjelaskan bagaimana Unhas yang berstatus PTNBH dari tahun 2016 sampai 2024. Nah, jadi kalau melihat dampak positifnya sebenarnya banyak sekali dari dunia perkuliahan sampai ke sistem-sistem yang coba dihadirkan yang memanfaatkan atau memberikan dampak lebih ke mahasiswa. Nah, contoh kalau di Unhas yang saya lihat itu kita teman-teman yang berlembaga khususnya itu punya dampak lebih. Jadi Oke, bisa dilanjutkan. saya tadi ya. Iya. Nah, oke, jadi kalau bicara dampak sebenarnya saya pakai referensi Unhas tadi, bagaimana dampaknya. Kalau melihat dari teman-teman Unhas, sebenarnya mungkin karena saat itu teman-teman Unhas mensosialisasikan yang baik-baiknya saja, jadi saya bisa bilang banyak yang baiknya, lumayan. Kayak contohnya kita ternyata organisasi
jadi lebih diperhatikan. Karena kita berorganisasi selama 1 periode itu ditukar menjadi 21 SKS. Jadi ada program, saya lupa apa nama kurikulumnya teman-teman Unhas. Itu di situ diatur bahwasannya kita yang berorganisasi ini punya ruang. Jadi silakan kita berorganisasi, tidak perlu duduk di bangku perkuliahan. Nanti SK dengan hasil-hasil kinerja kita di organisasi itu ditukarkan ke administrasi. Nah, begitu. Jadi kalau melihat dampak positifnya seperti itu, tapi kalau negatifnya mungkin banyak mungkin kalau tidak diperhatikan. Contoh yang saya singgung di awal, bagaimana kontrak-kontrak yang dibangun, MOU yang dibangun pemangku kebijakan dengan perusahaan-perusahaan, toh membayangkan McD tidak ada yang isi, tidak ada yang belanja sih, tidak ada yang mau duduk nongkrong di sini. Kita MOU dengan McD toh. Nah kan, baru kosong, sepi kan? Kosong. Pasti tidak mungkin ada kerugian yang tidak dibayarkan Untad. Nah, supaya menanggulangi itu, mungkin ada beberapa sektor yang dinaikkan biayanya. Nah, jadi itu yang harus kita waspadai. Itu mungkin Selvi. Oke. Kalau dari Kanda Iwan sendiri bagaimana? Dampak dan positifnya. Dampak positif dan negatifnya. Sorry. Positif dan negatif. Dampak positif dan negatif ini saya tidak terlalu sampai kepikiran yang dampak positif negatif untuk mahasiswanya, untuk orang tuanya, untuk dosennya saya tidak terlalu di situ. Saya tidak bisa dibilang yang saya bilang pun takutnya nanti tidak terjadi juga kan. Saya mungkin satu yang saya asumsikan, berani saya sebutkan di sini itu dampaknya kepada organisasi yang dalam tataran ini bisa dibilang mahasiswanya. Kalau secara positifnya bisa saya bilang nanti itu kan ada di situ tadi dibilang usaha, salah satu pendanaannya kan adalah usaha perguruan tinggi dan perjanjian terkait tridharma perguruan tinggi. Kita yang bisa jadi beberapa fakultas, beberapa lini jurusan yang mungkin soshum ya, ataupun saintek, bisa jadi juga saintek, itu bakal langsung diterjunkan ke lapangan dunia kerja, dunia usaha, dunia industri. Bisa jadi seperti itu. Dan terkait proyek, bisa singgung, saya contoh ilustrasikan kita akuntansi, mungkin langsung dibikinkan ada perjanjian kerjasama terkait rekanan bisnis. Ini jadi akuntan internal perusahaan, langsung diserahkan kan. Di lain sisi kita dapat praktek lapangan prakteknya. Di lain sisi kita kenal dunia usaha, dunia industri secara langsung. Juga mungkin bisa jadi ada keuntungan-keuntungan yang secara pribadi bisa kita nikmati. Ya kan? Itu satu hal yang bisa saya katakan itu positif. Namun bisa juga saya katakan ada beberapa juga yang negatif. Di hal yang sama, terkait hal yang sama. Mulai membelot lah sebenarnya kalau diperkirakan di situ, mulai membelot dari fungsi PTN yang seharusnya mungkin kita fokus pengaplikasian diri, ya kan, membenahi diri, memperbaiki, menambah wawasan dan sebagainya. Bisa jadi bisa kalau disalahgunakan hal ini bisa jadi kita hanya jadi pekerja yang disuruh-suruh. Ya, idealis mahasiswa itu terkikis dengan sendirinya. Bisa jadi juga. Itu yang satu hal yang bisa jadi terjadi nanti ketika kita PTNBH. Saya asumsikan dari dasar aturan tadi yang saya sebutkan. Yang kalau dianalisis positifnya untuk pribadinya dapat, negatifnya juga bisa jadi ideologi mahasiswanya terkikis. Bisa jadi yang dia tahu cuma bikin laporan keuangan. Kerja. Budak korporat, ya kan? Tapi tidak tahu bagaimana warna-warna dalam bangku perkuliahan ini, warna-warna dalam menyandang gelar mahasiswa ini, dia akan terkikis. Bisa satu bakal terkikis. Itu satu poin yang saya akan terkikis. Oke, berarti PTNBH ini pasti ada dampak positifnya ya, dengan negatif. Nah, terus dari siapa dulu sama tanya nih? Tentang apa dulu? belum. Mungkin dari Kanda Daren dulu. Ya. Sebagai ketua
Ketua BEM ya di Universitas Tadulako pada periode 2024. Ya, Ketua BEM Fakultas Ekonomi Jakarta Universitas Tadulako ini. Nah ini tuh, lain koridor ya. Apakah ini PTNBH ini langkah yang tepat untuk pendidikan di Indonesia, khususnya Universitas Tadulako? Oke. Kalau berbicara langkah yang tepat, saya rasa tidak, karena tadi sudah dijelaskan Ketua Himaksi. Karena berbicara PTNBH, artinya kita mulai mengkomersialisasikan pendidikan. Kenapa saya terus bilang komersialisasi pendidikan? Karena ketika investor masuk, fokus kampus atau dunia pendidikan akan menjadi dua, kan? Yang tadinya dia hanya mengurusi kecerdasan, pengetahuan, tiba-tiba harus mengurus perusahaan-perusahaan lagi. Nah itu, jadi kita terlupakan bagaimana konsep sekolah itu hadir. Toh? Sekolah itu hadir kan untuk membenahi yang bodoh menjadi pintar. Iya. Toh? Kalau tiba-tiba berubah dia fokusnya, bukan berubah sih, lebih tepatnya terbagi. Ada yang fokus ke pendidikan, ada yang fokus ke pengembangan investor, karir dan pendapatan. Ya sangat disayangkan. Artinya secara tidak langsung kita menuju kemunduran. Gitu. Kalau pandangan saya seperti itu mungkin. Oke, itu dari Kakak Daren ya. Kalau dari Kak Iwan bagaimana untuk langkah ini? Apakah ini sudah tepat? Oke, kalau Ketua BEM tadi bilangnya tidak tepat, ya saya mau utarakan lawannya saja, biar saja di kontranya di sini kan. Kalau saya bilang tepat, secara konsep Tepat, bagus. secara konsep. Ya, kayak pertanyaannya tadi kan terkait anunya kan, status. Iya, Status ya, statusnya. tepat atau tidak untuk atas PTNBH-nya ini kan, atas Iya. aturannya kan, bukan atas untatnya ya. Iya. Bukan atas untatnya. Saya bilang tepat. Karena ya saya sepakat yang saya pikirkan itu bahwasannya terkait dari sisi pengetahuan, praktek itu juga diperlukan dan sangat dianukan. Itu bisa menjadi menambah relasi para alumni PTN. Para alumni PTN pun bisa jadi langsung terintegrasi, langsung setelah lulus langsung ada arahnya. Yang kalau dilihat-lihat itu kan secara pribadinya dia dapat keuntungan, secara universitas pun, terus secara PTN-nya pun itu sebuah treasure studinya kan. Saya bilang konsepnya tepat, jadikan mandiri, tidak perlu didetail lagi kan, secara konsep. Proses seperti itu. Kalau Selfie? Saya anu saja. Iya kan? Apa? Bisa bilang iya, bisa bilang tidak. Oh. Oke. Selanjutnya apakah lembaga organisasi mahasiswa juga memiliki dampak ketika bertransformasi menjadi PTNBH? Entah dari kesejahteraannya sampai dengan kolaborasi internasional, misalnya ataupun dari segi lain. Misalnya? Ataupun dari segi lain. Jadi bagaimana? Mungkin dari Kanda Iwan, karena dari kakak terus. Oke, terkait organisasinya secara dampak manfaat. Ini ya Pak, pertanyaan ini sebenarnya secara tidak langsung sudah saya jawab tadi di poin keunggulan untuk organisasi kan, yang khususnya dampak positif dan negatifnya kan. Saya sudah menjawab itu secara tidak langsung. Cuma satu mungkin saya carikan ilustrasi lain atau hal yang lain. Ada kemungkinan mimpi yang organisasi kemahasiswaan yang kita itu bukan laba, bisa jadi kita mengkonsep pembayaran untuk anggotanya bisa jadi dilakukan apabila kita ber-PTNBH. Ini kalau didengar oleh anggota-anggota ini kan bisa dibilang, wih, bisa kita di organisasi berarti menghasilkan uang. Ini kan sebuah ideologi yang pernah jadi mimpi organisasi mahasiswa. Ini pernah jadi mimpi kan, bagaimana cara itu menggaji, maksudnya itu kalau secara pribadi itu keuntungan positif untuk dia. Ya.
bisa jadi hal itu terjadi. Bisa jadi terjadi, tapi bisa jadi juga terjatuh, bukan terjadi. Ibaratnya pedang bermata dua, itu pun bisa ibaratnya mematikan organisasi juga. Bisa jadi seperti itu juga. Kembali ke bagaimana nanti jalan setelah PTN BH. Kembali ke situ. Kembali bagaimana pengaturannya terkait kebijakannya ataupun hal-hal lainnya. Yang pasti yang kita tahu itu bakal ada skala-skala prioritas yang bakal diutamakan apabila sudah bertransformasi. Kalau seandainya sebuah PTN langsung difokuskan prioritasnya itu untuk kesejahteraan mahasiswanya, pasti dosennya tiada gajinya mungkin. Kemungkinan kan? Kemungkinan. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari Kanda Daren, bagaimana tanggapannya? Secara umum mungkin sudah dijelaskan Ketua Imaksi, tapi untuk teman-teman juga yang menonton pun kita yang di sini sebenarnya jadi satu pertanyaan besar buat saya pribadi. Kalau teman-teman telisik lebih dalam ke kampus-kampus yang berstatus PTNBH, saya ambil contoh UI dan Unhas, itu beberapa himpunan mati. Beberapa himpunan Ya. mati ya. Saya ambil gambar besar UI. UI tidak punya himpunan. Jadi himpunannya itu hilang. Komunitas. Jadi mereka hanya menghadirkan komunitas. Begitu. Kalau teman-teman coba cari himpunan di Universitas Indonesia itu tidak ada. Jadi yang ada di sana itu hanya komunitas. Jadi semisal ada kelompok membaca, ada kelompok desain grafis, kita semua terhimpun di situ. Jadi tidak ada lagi himpunan seperti kita, himpunan mahasiswa jurusan. Iya. Kita akan terpecah-pecah karena anak manajemen mau belajar akuntansi, anak akuntansi mau belajar makro mikro mau belajar manajemen. Jadi karena kita sempit akan ruang-ruang itu dan hanya bisa melakukan lewat kolaborasi, sehingga mungkin saat itu asumsi saya teman-teman Universitas Indonesia menabrak batasan-batasan itu, sehingga himpunan mati, hadir beberapa organ-organ yang lahir dari dampak status PTNBH ini itu sendiri. Karena status PTNBH kita diarahkan untuk mandiri, bebas, terjun, rasa penasaran yang besar, otomatis organisasi-organisasi niatnya semakin ini juga membesar juga, sehingga ruang-ruang batasan-batasan itu mereka tabrak, hadir komunitas. Begitu. Kita tidak tahu nanti Selfie mungkin dengan teman-temannya siapa, barangkali Kak Agil, Kak Fatima, tiba-tiba bentuk organisasi dengan teman-teman manajemen kan? Kita tidak pernah tahu itu. Nah, tiba-tiba hadir satu komunitas, apalah namanya, eksistensinya lebih besar, menyaingi tiga himpunan mati, kan? Nah, seperti itu. Jadi, itu mungkin kalau yang saya lihat. Dan saya bertanya-tanya, kenapa di Universitas Indonesia himpunan tidak ada? Gitu mungkin. Nanti yang ada cuma di Universitas Tarlak. Tidak juga sih. Belum. Karena kita belum berstatus PTNBH saja sebenarnya. Oh lah ya kalau PTNBH. Oke, untuk terakhir nih, Kanda-Kanda, apa harapan kedepannya dari Kak Daren maupun Kanda Iwan sebagai ketua BEM ataupun ketua himpunan ketika UNTAD ini sudah menjadi transformasi menjadi PTNBH? Apa harapan kedepannya? Saya mungkin sederhananya mungkin harapannya mahasiswa siap lah, Siap siaga. harus siap dengan status tersebut, harus prepare dari sekarang sih, karena tidak mungkin ketika berubah status PTNBH mahasiswa pelangga-pelongo kan, apa ini status apa ini, kurikulum berubah, bangku perkuliahan berubah, sistem berubah, kaget. Nah, harusnya dipersiapkan dari sekarang lewat apa? Lewat kita ini, organisasi. Gitu. Jadi kita harus terus menggaungkan, kita buat mahasiswa itu awareness, kenapa kita harus perhatikan PTNBH ini. Jadi kalau itu saya harapannya kita semua siap menghadapi PTNBH. Kalaupun memang betul akan terjadi. Kalau dari Kanda Iwan bagaimana? Harapan saya sekaligus pesan saja Iya. untuk ketika kita sudah bertransformasi kepada para pemegang kebijakan, para pemerintah yang di ranah kita, saya berharap jangan pernah matikan organisasi,
jangan pentingkan kepentingan pribadi, tolong lebih diutamakan ke kepentingan bersama. Dan saya harap segala hal positif yang kita bahas, maksudnya positif ini walaupun positif itu relatif, tergantung siapa kepalanya. Mungkin positifnya di tataran rektor lain, di tataran mahasiswa lain, ya kan. Tapi tetap digaungkan semua demi kenyamanan bersama. Kemudian harapan saya juga untuk adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa, kakak, adik, seangkatan dengan saya selanjutnya yang akan menikmati, termasuk saya sendiri ya. Masih mau menikmati? Bisa jadi. Kita tidak tahu bagaimana kan. Yang apabila sudah di waktu yang hal yang menikmati status PTNBH atau hidup di era PTNBH-nya nanti, jangan juga terlalu mudah termakan isu, ataupun jangan juga memiliki sifat tak acuh itu besar. Jangan tidak mau tahu, tapi cari tahu, cari dampaknya, dan tolong jangan utamakan kepentingan pribadi juga. Apabila sudah dapat dampaknya mungkin ke orang, anggaplah fakultas lain kan, tidak ada dampaknya dengan saya tidak usah ikut-ikutan. Jangan juga, ayo kepentingan bersama kita utamakan. Proses seperti itu. Oke, terima kasih ya atas wawasan yang sangat-sangat bermanfaat. Mungkin itu tadi bukan pertanyaan sih, apa yang namanya, sharing session terakhir untuk kita untuk saya maupun untuk teman-teman sekalian yang mendengarkan podcast kali ini. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kanda Daren dan juga Kanda Iwan yang sangat tampan malam hari ini. Sudah makan. Belum, Kak? Pesan. Oke, teman-teman semua, diskusi kita kali ini benar-benar membuka wawasan baru tentang apa sih itu PTNBH dan bagaimana sih nantinya akan apakah akan berdampak negatif maupun positif. Itu pasti dua-duanya akan berdampak ya, maupun itu dampak positif maupun itu negatif, pasti akan ada nantinya. Tergantung bagaimana cara pandang kita terhadap hal itu. Baik, terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Jangan lupa, perubahan besar sering dimulai dari percakapan kecil seperti sekarang ini. Nah, mari terus berdiskusi, berinovasi, dan juga bekerja sama untuk masa depan pendidikan yang lebih baik tentunya. Untuk itu, kami harapkan masukan dan kritikan teman-teman sekalian karena sangat berpengaruh untuk pendidikan di Indonesia tentunya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa tetap kepo bersama Himaksi Podcast. Bye-bye. Tetap jadi kawan. Masuk sudah.